Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Ainur Rahmah dengan NIM 22109122200040 dari kelompok 8 Bujak dengan kakak bindam Kak Azmah Hidayati. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai etika dan sopan santun dalam wawancara. Selamat menyaksikan. Etika berasal dari kata Latin ethicus yang berarti kebiasaan. Sesuatu dianggap etis atau baik apabila sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Pengertian lain tentang etika ialah sebagai studi atau ilmu yang membicarakan perbuatan atau tingkah laku manusia yang mana dinilai baik dan mana pula yang dinilai buruk. Etika juga disebut ilmu normatif, maka dengan sendirinya berisi ketentuan-ketentuan yang dapat digunakan sebagai acuan untuk menilai tingkah laku yang baik atau buruk. Secara etimologis, kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos. Kata yang berbentuk tunggal ini berarti adat atau kebiasaan. Bentuk jamaknya taeta atau taethe, artinya adat kebiasaan. Sehingga etika merupakan sebuah teori tentang perbuatan manusia yang ditimbang menurut baik dan buruknya atau sebuah ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk dengan memperhatikan akal pikiran. Etika berhubungan dengan 3 hal berikut. Yang pertama, dilihat dari segi objek pembahasannya, etika berupaya membahas perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Yang kedua, dilihat dari segi sumbernya, etika bersumber pada akal pikiran atau filsafat. Sebagai hasil pemikiran, maka etika tidak bersifat mutlak, absolut, dan tidak pula universal. Ia terbatas, dapat berubah, memiliki kekurangan, kelebihan, dan sebagainya. Selain itu, etika juga memanfaatkan berbagai ilmu yang membahas perilaku manusia, seperti ilmu antropologi, psikologi, sosiologi, ilmu politik, ilmu ekonomi, dan sebagainya. 3. Dilihat dari segi fungsinya, etika berfungsi sebagai penilai, penentu, dan penetap terhadap sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia, yaitu apakah perbuatan tersebut akan dinilai baik, buruk, mulia, terhormat, hina, dan sebagainya. Dengan demikian, etika lebih berperan sebagai konseptor terhadap sejumlah perilaku yang dilaksanakan oleh manusia. Sopan santun adalah tata laku individu yang menyokong tinggi nilai memuliakan, memandang, dan rendah hati. Wujud dari sikap ini adalah tata laku yang memuliakan orang lain lewat hubungan yang memakai bahasa yang tidak mencela orang lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sopan berarti hormat dengan teratur, selaras pada adab yang baik. Sedangkan santun adalah budi bahasa dan tata lakunya. Bila kedua kalimat itu disatukan, jadi sopan santun adalah tata laku yang bertautan pada sanjungan lewat sikap, perbuatan, atau tingkah laku. Selanjutnya, pengertian wawancara. Wawancara adalah percakapan face-to-face atau tatap muka, di mana salah satu pihak menggali informasi dari lawan bicaranya. Wawancara adalah suatu komunikasi verbal dengan tujuan mendapatkan informasi dari salah satu pihak. Selanjutnya yaitu aspek penting dalam wawancara. Biasanya aspek yang akan mendapatkan perhatian pada saat wawancara adalah aspek kepribadian yang meliputi penampilan secara fisik seperti pakaian yang dikenakan, gerak-gerik dan sopan santun, ekspresi wajah, nada suara, kemampuan berkomunikasi, rasa percaya diri, dan inisiatif. Agar proses wawancara berhasil, ada beberapa hal yang harus diperhatikan atau dipersiapkan, yaitu datang tepat waktu, bersikap yakin atau optimis, berpakaian rapi dan sopan, bersikap tenang, tersenyum, tunggu hingga dipersilahkan duduk, ingat nama pewawancara dengan benar, melakukan eye contact, menunjukkan kemampuan diri, memperhatikan setiap pertanyaan yang diajukan, berbicara dengan jelas, mengatur nada suara dan intonasi, menunjukkan minat dan kesungguhan,
serta bersikap jujur dan terbuka. Ada tahapan dalam melakukan wawancara. Yang pertama yaitu proses persiapan wawancara, menghubungi yang bersangkutan di hari dan jam kerja, menggunakan bahasa yang efektif, mengucapkan salam sesuai kepercayaan, memperkenalkan diri dengan jelas, dan menyampaikan keperluan dengan baik. Selanjutnya, ada tahap pada saat wawancara, yaitu mendengarkan pembicara dengan seksama, memperlihatkan keseriusan dan antusiasme, menggunakan kata-kata yang efektif saat berbicara, serta menunjukkan ekspresi dan bahasa tubuh yang baik. Selain itu, juga terdapat hal-hal yang perlu dihindari saat wawancara, diantaranya datang terlambat, datang tanpa persiapan, berpenampilan berlebihan, bertopang dagu, melipat tangan di dada, memotong kalimat pewawancara, membungkuk atau menundukkan kepala, dan lain sebagainya. Ini ada beberapa sumber yang saya jadikan referensi dalam pembuatan PowerPoint ini. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Terima kasih telah menonton. PSKM 22, berbeda raga, satu suara, bersama kita bisa lewati segalanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.